Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Malaka Utara, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Terima kasih. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan membahas tentang sifatur rasul. Sifat-sifat para rasul atau para nabi dan rasul. Terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat basyariyah. Sifat basyariyah. Jadi manusia secara biologis. Jadi nabi itu adalah manusia secara biologis. Makanya Quran membahasakan dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari kalangan kalian, maksudnya manusia. Dan Nabi bersabda yang sabdanya itu diabadikan dalam Al-Quran, dan ini atas bimbingan Allah tentunya, di surah Al-Kahfi ayat 110 itu, innama ana basyarum mislukum itu. Tapi ada lanjutannya, yuha ilayya. Jadi tetap ya, walaupun Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa, tapi beliau tidak seperti umumnya manusia biasa. Bedanya di mana Ustaz? Bedanya di antaranya bedanya di yuha ilayya. Yuha ilayya. Jadi bedanya kita sama Nabi, kalau kita tidak dapat wahyu, kalau Nabi dapat wahyu. Makanya kita ini jangan pernah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita, terus titik gitu. Itu salah itu. Yang betul adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa yang dimuliakan dengan wahyu. Sehingga tetap beliau sama kita beda. Itu yang kata seorang penyair, dikatakan Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaqudi bainal hajari, bal huwa kal yaqudi bainal hajari. Kalau dulu terjemahnya, Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo watu ingkang dudu inten. Nah ini Pak Dirman pasti bingung ini. Saya terjemah. Jadi Nabi Muhammad itu
manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau laksana batu intan di antara batu geragal. Jadi tetap beliau beda dengan kita. Kalau di Al-Kahfi 110 tadi itu bedanya apa? Nabi itu yuha ilayya. Nabi itu diberi wahyu oleh Allah. Itulah bedanya kita dengan Nabi. Jadi tetap beda, nggak sama tetap itu. Itu seperti itu. Tapi sebagai manusia biasa, iya beliau. Maka dalam sifat jaisnya para nabi itu apa diantaranya? Al-a'radul basyariyatil lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu sifat jaisnya para nabi. Jadi para nabi itu ya punya sifat-sifat kemanusiaan, tapi tidak menjadikannya rendah, tidak merendahkan derajat kenabiannya yang mulia. Maksudnya gimana? Nabi sebagai manusia biasa pernah sakit nggak? Pernah. Nabi pernah ditipu nggak? Pernah. Nabi pernah disihir nggak? Pernah. Nabi pernah lupa nggak? Pernah. Walaupun bahasa beliau, saya tidak pernah lupa sebenarnya, cuman saya dibuat lupa oleh Allah. La unsi walakin unsa. Jadi, saya itu tidak pernah lupa tapi dibuat lupa oleh Allah. Jadi ada masa di mana Nabi sengaja dibuat lupa oleh Allah. Itulah sifat-sifat kemanusiaan, dan itu tidak merendahkan derajat beliau. Maka Nabi Ayub alaihissalam yang sakitnya terkenal parah itu tidak merendahkan derajat beliau sebagai seorang nabi. Beliau tetap mulia sebagai seorang nabi dan rasul. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain yang berkaitan dengan para nabi dan rasul itu yang sifatnya memang sebagaimana umumnya manusia yang bisa lapar, bisa dahaga, bisa sakit. Nabi ya pernah loh puasa Ramadan nggak kuat, Nabi ya pernah. Dalam satu safar beliau tidak kuat. Dan ciri khas Nabi itu kalau safar tidak ngambil rukhsah kalau puasa itu. Beda sama sholat. Kalau sholat Nabi lebih suka ngambil rukhsah keringanan, di jamak qasar atau di jamak atau di qasar. Nah, sementara kalau Nabi sedang puasa Ramadan terutama, itu Nabi lebih suka tetap berpuasa. Karena perintah ayatnya setelah bicara tentang rukhsah itu kata Allah wa antasumu khairul lakum. Kalau tetap puasa tetap lebih baik. Nah, pernah Nabi nggak kuat juga itu. Karena nggak kuat akhirnya beliau batalkan puasanya dan para sahabat diperintah untuk membatalkan puasanya juga. Jadi pernah seperti itu. Nabi pernah salah juga. Dikiranya sudah maghrib karena mendung saat itu, begitu berbuka ternyata mendungnya tersingkap belum maghrib ternyata. Akhirnya dilanjutkan puasanya. Ada yang mengatakan qadha setelah itu, ada yang mengatakan tidak qadha. Ya, jadi tapi kebanyakan ulama mazhab mengqadha. Jadi yang sengaja makan walaupun keliru tadi itu dianggap rezeki suruh teruskan, tapi ada pendapat yang mengatakan nanti di bulan Ramadan dia tetap qadha karena makannya banyak. Karena bukan karena lupa itu, Pak, tapi karena salah apa namanya? Salah ngira sudah maghrib ternyata belum maghrib. Kalau yang mengatakan qadha itu kaidahnya ini beda sama karena lupa ya. Kalau karena lupa ada hadis khusus. Kalau ini bukan karena lupa, karena sengaja tapi ternyata salah prediksi. Kalau yang mengatakan tidak wajib qadha itu, kalau yang mengatakan wajib qadha kaidahnya ini. La ibrata lil bayyini khata'uhu. Jadi tidak dianggap sesuatu yang jelas salahnya. Jadi dikiranya sudah maghrib ternyata bukan maghrib, belum maghrib. Berarti kan jelas salahnya ya, berarti batal. Itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang mengatakan tidak wajib qadha itu berdasarkan pada kaidah. Nah, tadi ingat saya kok lupa sekarang tadi. Ya paling enggak kena ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana itu. Jadi ya sesuatu yang kalau kita enggak sengaja salah kan sudah dimaafkan oleh Allah, dimaafkan. Karena itu merupakan sesuatu sihatul ibadati bima fi dzannil mukallaf, itu kaidahnya. Sahnya ibadah itu dikembalikan pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Nah, saat itu mukallaf itu nyangka sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Ya sudah, kembali lanjut puasa. Wong namanya juga nggak sengaja, bukan karena durhaka, itu seperti itu.
Tapi jangan terserah lah. Kalau saya pribadi karena saya bermadzhab Syafi'i, jadi kecenderungan saya tetap mengqadha kalau andaikan lupa yang seperti itu. Bukan karena sengaja, bukan lupa, kalau yang salah prediksi tadi. Kalau karena lupa ada hadis khusus di mana itu merupakan rezeki itu. Itu seperti itu. Yang ngodoknya nggak harus apa ya, pas puasa sunnah itu diniatin qadha. Jadi bukan niat puasa sunnah tapi niat puasa qadha misalnya. Terus kemudian itu basyariyah namanya. Basyariyah. Kemudian yang kedua al-ismah. Ismah ini maksum. Maksum itu artinya bebas dosa, bukan bebas salah ya. Jadi para nabi dan rasul itu bebas dosa tapi tidak bebas salah. Kalau salah para nabi dan rasul bisa salah. Cuman karena para nabi dan rasul itu maksum, salahnya itu ujungnya bener gitu. Jadi para nabi dan rasul itu walaupun maksum, walaupun salah tapi ujungnya benar. Kenapa? Karena maksum. Karena maksum itu maka walaupun salah ujungnya apa tadi? Benar. Bisa Allah langsung yang meluruskan, bisa melalui para sahabatnya, pokoknya ujungnya benar gitu aja. Sambil contoh misalnya berkaitan dengan surah Al-Mujadilah itu, terkait dengan seorang wanita yang komplain kepada Nabi kita Muhammad SAW gara-gara memutus cerai antara beliau dengan suaminya gara-gara suaminya menyatakan zihar. Jadi zihar, ditanya si suami pengen menggauli istrinya sibuk sholat aja gitu. Pas sholatnya lama istrinya itu, suaminya kesel akhirnya itu. Gara-gara kesel terus dikatakan anti alayya kadhri ummi itu. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Orang Arab kalau udah ngomong kayak gitu, berarti dia seolah-olah mengatakan kamu bagiku haram. Kan ibunya tidak boleh digauli. Dia ngomong kayak gitu berarti dia seolah-olah mengatakan kamu haram bagiku. Nah pertanyaannya, ini kata-kata ini cerai apa tidak? Maka diadukanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam surah Al-Mujadilah itu. Saat itu belum turun wahyu tentang zihar. Saat itu Nabi memutus dengan keputusan yang berlaku di kalangan bangsa Arab saat itu, yaitu dianggap cerai. Waduh, si istri ini gak puas dengan jawaban Nabi, mengadu kepada Allah. Bukan karena saat itu Nabi sedang memutus bukan berdasarkan wahyu saat itu, tapi beliau memutus karena belum turun wahyu. Nabi gak berani memutuskan karena dipaksa, akhirnya diputus berdasarkan kebiasaan orang Arab saat itu. Si wanita ini komplain, sujud menghadap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar supaya jawaban Nabi itu kalau dalam diturunkan wahyu terkait dengan yang benar untuk kasus dia itu. Maka akhirnya turun ayat tentang zihar itu berkaitan di surah Al-Mujadilah itu. Ya, jadi itu masuk dalam kategori cerai kalau misalnya, jadi jawaban Nabi benar sebenarnya. Cuma ada tambahannya, kalau dia mau rujuk itu ada ketentuannya. Ada ketentuan di mana si laki-laki harus bayar kafarat, ada dendanya itu. Nah, hal-hal seperti ini kan basyariah sekali. Di mana beliau sebagai manusia biasa bisa salah, tapi ujungnya sih jadi nggak salah gitu loh. Jadi statement Nabi ujungnya benar juga. Dan Nabi harus pernah salah supaya apa? Supaya Nabi tidak dituhankan. Maka dalam hadis Sahih Muslim, pernah para sahabat itu mengawinkan kurma. Nabi bertanya kepada para sahabat, ngapain mereka itu mengawinkan kurma ya Rasulullah? Kan Nabi itu kan orang Mekah itu kan pedagang kebanyakan. Pas ke Madinah kan, di Madinah itu banyaknya petani. Jadi para sahabat Ansar itu kebanyakan petani. Dan melihat ada orang mengawinkan kurma itu, Nabi itu ngapain mereka itu mengawinkan kurma ya Rasulullah? Aukamakal Nabi bersabda, tidak ada gunanya yang mereka lakukan itu. Nah terus kemudian ada sahabat yang bilang kepada para sahabat yang lain, kata Nabi, perbuatan kalian mengawinkan kurma itu nggak ada gunanya. Maka tahun itu para sahabat wajahnya lesu. Nabi bertanya, kenapa wajah kalian lesu? Tahun ini kami gagal panen ya Rasulullah. Kenapa? Ya karena kata panjenengan mengawinkan kurma itu nggak ada gunanya katanya. Kata Nabi, inni bashar, kata Nabi, saya ini manusia biasa, kata Nabi. Bisa salah dalam masalah ini. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia jangan tanya saya.
Ini masalah dunia ini dalam konteks mengawinkan kurma itu kalian lebih ngerti, Bu. Saya nggak ngerti, kata Nabi. Jadi makanya terus kemudian sebagai manusia biasa, beliau bisa salah tapi ujungnya tetap benar beliau. Itulah para nabi dan rasul. Jadi ya bisa salah tapi ujungnya apa? Benar. Itu maksum. Itu maksumnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya ulang, Nabi itu memang sengaja dibuat oleh Allah pernah salah supaya tidak dituhankan. Itu aja. Seperti di surah Abasa itu, ketika Nabi serius menerima para tamu orang penting dari kalangan Quraisy dan Nabi berharap agar mereka bisa masuk Islam, tapi ternyata terus datang tamu dari seorang yang tuna netra, jadi buta. Beliau datang menghadap kepada Nabi sambil teriak-teriak, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Abdullah ibn Abi Ummi Maktum itu radhiyallahu an. Nah, Nabi kan nggak suka, wong lagi terima tamu serius, tiba-tiba ada orang teriak-teriak, kan nggak sopan kan. Nah, sebenarnya Nabi lakukan itu manusiawi sekali. Anda lagi terima tamu penting, lagi terima tamu penting tim sukses misalnya gitu, misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba datang orang teriak-teriak, Pak Ramli gitu. Ya kan pasti kita nggak suka lah. Kita di tengah-tengah terima tamu penting tiba-tiba ada orang teriak-teriak. Jadi Nabi itu nggak suka dengan sikap orang itu manusiawi sekali. Manusiawi sekali. Tapi ternyata ditegur oleh Allah. Karena Allah yang maha tahu isi hati seseorang. Bahwa ternyata para tokoh yang datang itu cuma pura-pura saja. Pura-pura saja. Sementara yang datang yang teriak-teriak itu kata Allah itu justru yang serius. Ingin belajar tentang agamanya. Terus turun surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya itu. Nah, jadi bahwa Nabi sebagai manusia biasa bisa salah tapi ujungnya jadi nggak salah. Kenapa? Ujungnya pasti dibenarkan oleh Allah karena beliau maksum. Kalau bebas dosa, Nabi bebas dosa. Itu seperti itu. Jadi jangan salah ya, Nabi itu kalau nanti Anda ngomong loh katanya Nabi tapi kok bisa salah? Iya, Nabi bisa salah, tapi ujungnya nggak salah gitu loh. Terkonfirmasi dalam dalil ujungnya nggak. Jadi nggak ada kesalahan Nabi yang terus salah terus, nggak ada. Ujungnya pasti benar pokoknya. Nabi Adam alaihissalam itu makan buah dari sebuah pohon di surga yang Allah larang untuk mendekatinya itu ya sebuah kesalahan, tapi ujungnya benar beliau itu. Ujungnya benar bagaimana? Tobat. Kita diajari. Sehingga kalau umat yang mengalami hal yang sama ya kita tahu solusinya itu. Nabi pernah menceraikan Siti Hafsah radhiyallahu anha. Siti Hafsah putrinya Sayyidina Umar itu pernah diceraikan oleh Nabi itu. Tapi Nabi harus pernah cerai supaya kalau umatnya cerai ada contohnya gitu loh. Akhirnya dalam riwayat kalau jangan baca Hayatus Sahabiyat, Nabi memulangkan Siti Hafsah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dipulangkan secara baik-baik. Kan dalam Islam itu pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang paling baik. Imsak bil ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang paling baik. Itu kata Nabi Aukamakal kita cerai ya. Akhirnya ditalak itu Siti Hafsah radhiyallahu anha dan dibawa pulang ke rumah ayahnya. Diantarkan oleh Nabi. Begitu sampai di rumahnya, kalau ada seorang nabi menceraikan istrinya, yang salah kira-kira istrinya apa nabinya kira-kira ini? Istrinya. Sayyidina Umar marah itu. Marah kepada Siti Hafsah. Kok sampai diceraikan oleh Nabi Muhammad, salah apa kamu? Dimarahi. Dan Nabi sebagai suaminya kan tidak tega istrinya dimarahi. Loh, istri saya ini saya pulangkan supaya diterima dengan baik kok malah dimarahi. Udah pulang nggak jadi cerai. Akhirnya nggak jadi cerai, rujuk Nabi itu. Dua balik nggak jadi cerai akhirnya. Jadi pernah Nabi menceraikan Siti Hafsah tapi akhirnya nggak jadi cerai gitu. Itu apa maksudnya itu? Kan syariat buat kita itu tentang apa? Bahwa orang kalau talak satu itu talak raj'i, masih talak rujuk, masih bisa rujuk tanpa akad nikah baru. Dan Nabi langsung merujuk Siti Hafsah tanpa harus akad nikah baru. Nah, jadi kalau orang baru talak satu dalam masa iddah itu bisa rujuk. Kalau dalam mazhab Hanafi
Kalau dalam masa iddahnya itu, dalam masa satu suci itu dia rujuk dan terjadi senggama, maka batal talaknya kalau dalam mazhab Hanafi, karena itu namanya tolak bid'i. Tapi itu dalam mazhab Hanafi. Jadi misalnya ada orang, contoh gini aja deh, suatu pagi saya dapat telepon dari jamaah, bukan orang sini, orang THB sana. Nanti orang sini saya ceritakan di sana insya Allah. Jadi beliau telepon saya pagi-pagi, di loudspeaker ada suaminya ikut dengerin karena masalah berdua. Ustadz, tadi malam saya berantem dengan suami saya, berantem hebat Ustadz, sampai keluar kata-kata talak dari suami saya. Jadi sampai keluar kata talak dari suami saya. Terus kemudian pagi ini suami saya nyesel Ustadz, dia minta maaf, minta rujuk. Bagaimana Ustadz? Ya sudah, rujuk, tidak apa-apa Bu, baru talak satu toh, rujuk dah. Tapi katanya kalau lagi marah nggak sah talaknya Ustadz. Oh iya betul, memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalau sedang marah itu tidak sah talaknya. Tapi marah yang bagaimana dulu Bu? Suami ibu masih bisa bedakan nggak antara tai kucing sama coklat? Oh bisa sih Ustadz, berarti belum marah betul itu saya bilang. Berarti masih sah talaknya, saya bilang gitu. Karena talak itu kan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang benerannya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran. Nikah, talak, rujuk itu kan. Maka terus kemudian beliau bilang, iya sih Ustaz. Terus gimana Ustaz? Ya udah, suami nyesel toh, minta maaf, udah rujuk aja, nggak perlu akad nikah baru, orang baru talak 1 kan. Bisa dibatalin nggak Ustaz? Ya, dia nanya gitu. Oke, berarti mau pakai mazhab Hanafi. Di pengadilan agama kita itu dalam pernikahan pakai mazhab Syafi'i, tapi dalam hal perceraian pakai mazhab Hanafi. Maka maaf yang pernah cerai di pengadilan ya, itu kalau mau ikrar talak istri ditanya, ibu sedang haid apa sedang suci gitu ya. Kalau ibu lagi sedang haid, oleh hakim ditunda ikrar talaknya, nunggu suami suci. Ya, yang pengalaman lah siapa. Jangan angkat tangan, nanti ketahuan. Nah, jadi biasanya hakim nanya gitu. Nah, begitu nanti ibu suci baru suami ada ikrar talak nanti itu. Mazhab Hanafi itu gitu. Kata istrinya, semalam saya suci Ustadz. Oke, kalau ibu suci berarti jatuh hukum talak suami. Nah, sekarang suami nyesel mau rujuk tuh gimana Ustadz? Ya maaf, dalam masa satu suci ini ibu harus senggama, saya bilang gitu. Kalau nggak ada senggama, nggak batal. Jadi walaupun rujuk tetap punya 1 tabungan talak, itu nggak bisa dibatalkan itu. Punya 1 tabungan. Tadi rujuk itu tidak otomatis membatalkan, menggugurkan talak. Tapi dalam mazhab Hanafi bisa itu. Caranya senggama dalam masa satu suci itu. Saat itu si ibu itu bertanya ke saya, ini suami mau kerja Ustadz. Kalau nanti sore boleh enggak? Betul nanya gitu ke saya. Nanti sore boleh enggak? Oh boleh enggak apa-apa saya bilang gitu. Masa izin sama saya. Boleh enggak apa-apa, nanti sore boleh saya bilang gitu. Cuman saya ngomong gini ke ibu itu, mohon maaf Bu, kan kalau orang berantem kan kecenderungannya maaf ya, mikir ya. Nah, apa enggak takut kalau ibu nanti kepikiran di siang hari nanti ibu haid, saya bilang gitu. Iya sih Ustadz, terus gimana Ustadz? Alah sebentar ini saya bilang gitu. Ya sebentar, yang penting kan membatalkan apa? Ya, talaknya itu. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Itu kalau dalam mazhab Hanafi namanya tolak bid'i itu. Tolak sunni itu. Itu berdasar pada perkataan Nabi kita Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menceraikan istrinya dalam keadaan sedang haid. Kata Nabi, rujuki istrimu karena kamu telah menyalahi sunnah. Akhta' sunnah, kamu telah menyalahi sunnah. Jadi rujuk istrimu, nunggu suci baru ceraikan, dan jangan disenggamai selama dia masa suci itu sampai dia haid. Itu baru jatuh talaknya 1, punya tabungan 1 talak. Tapi kalau dirujuki di saat masa suci dan terjadi senggama, masih dalam masa 1 suci maaf, dan terjadi senggama, maka batal talaknya. Tapi kalau cuma rujuk tok nggak ada senggama, nggak bisa batal juga, harus ada senggama. Mbuh yo apa carane kok kudu iso ngono wae. Ngono wis mbuh yo apa carane. Ya itu dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu di antaranya. Pun lanjut nggih. Al-ismah. Jadi Nabi itu maksum. Tidak bebas salah tapi bebas dosa. Kalaupun salah ujungnya benar. Itu Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Ngaten.
Maka Nabi Adam walaupun salah ujungnya benar. Kayak Nabi Ibrahim pernah salah, pernah. Ketika beliau misalnya kalau perasaan beliau salah, walaupun kata Nabi nggak salah sebenarnya, terpaksa bohong kepada seorang raja yang bertanya, ini siapamu? Siti Sarah itu. Karena ini raja yang senang ngambil, yang senang perempuan lah gitu. Kalau Nabi Ibrahim jawab istrinya, dianggap Nabi Ibrahim rival, harus dibunuh berarti. Wong dia senang ngambil perempuan cantik. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan dia saudari saya. Begitu disebut saudari dalam benak raja, oh calon ipar berarti. Dimuliakan, iya kan? Dalam perjalanan kan Nabi ada di Al-Qur'an ceritanya itu kan. Jadi ketika Nabi Ibrahim sama Siti Sarah dalam perjalanan, telik sandinya raja ini lapor, ada wanita cantik dan satu orang laki-laki berjalan. Nah, saat itu beliau dalam perjalanan menuju ke bumi Syam ya. Palestina sekarang itu. Nah, terus kemudian raja bilang tangkap. Nah, raja ini terkenal senang ngambil bukan istri orang, senang ngambil perempuan cantik pokoknya gitu. Siti Sarah cantik pakai kof. Gitu. Terkenal ya, Siti Sarah itu terkenal cantik nomor 2 setelah Ibu Hawa. Siti Sarah itu terkenal cantik nomor 2 setelah Ibu Hawa. Yang paling cantik Ibu Hawa. Ada yang mengatakan separuh kecantikan wanita itu diambil Ibu Hawa. Seperempatnya oleh Siti Sarah. Seperempat sisanya dibagi ke Bu Ramli, dibagi ke Bu yang lain-lain, ke Bu Umi Laili, dibagi ke semuanya. Dibagi ke semuanya. Nah, jadi yang itu Siti Sarah begitu didatangi oleh raja itu ditanya kan siapa ini? Dia saudari saya. Karena kalau ngomong ini istri saya dalam benak raja, oh rival berarti. Bunuh saja ini. Ya. Tapi ngomongnya apa? Dia saudari saya. Kata raja, oh calon ipar berarti. Apa calon ipar? Sewenang itu raja itu. Udah disambut, udah tidur dalam satu kamar. Siti Sarah itu kesel sama Nabi Ibrahim. Mas Nabi, tadi samain kok bohong katanya. Kan Nabi nggak boleh bohong. Kan Nabi nggak boleh bohong. Samain kok bohong katanya. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak bohong kata Nabi Ibrahim. Saya nggak bohong. Kamu kan saudari saya seiman. Oh iya kata Siti Sarah. Kamu kan saudari saya seiman. Jadi saudari itu dalam Islam kan tidak hanya saudara, tapi juga seiman. Oh iya. Akhirnya senang Siti Sarah. Terus karena beliau tidak mau istrinya disentuh oleh laki-laki itu, maka beliau berdoa, ya Allah, lindungilah istri saya dari makarnya si laki-laki yang suka nyentuh wanita dengan cara nggak benar itu. Dan betul, setiap kali raja itu mau nyentuh Siti Sarah, tangannya keple, lemes gitu. Itu siapa mau nyentuh Siti Sarah, keple. Setiap kali berusaha mau nyentuh Siti Sarah, lumpuh itu raja itu. Kata rajanya, oh, wong wedok opo iki ndak kena cekel. Perempuan apa enggak bisa dipegang ini. Wes kasih dah. Nah, akhirnya kami dia terkesan dengan Nabi Ibrahim yang santunnya luar biasa itu. Akhirnya ketika mau pergi dikasih hadiah. Siti Hajar itu. Siti Hajar itu memang beliau budak, tapi beliau ini tawanan sebenarnya. Jadi putri seorang raja dari ada yang mengatakan Tunis gitu ya. Nah beliau ini putri seorang raja yang kalah perang dengan raja itu jadi tawanan. Nah, itu dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang nantinya menjadi ibu bagi Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ujungnya ya benar gitu. Ujungnya benar. Di Al-Quran ada kisah Nabi Dawud alaihissalam. Itu sempat salah juga beliau itu. Sedang tegur oleh Allah berkaitan dengan ketika beliau naksir salah satu dari, ada yang mengatakan tunangan ya, tunangan orang dekat beliau. Kalau versi yang beredar katanya beliau ngambil istri orang dengan cara supaya kemudian suaminya mati suruh perang sampai akhirnya mati syahid. Itu cerita itu nggak benar kata Ibnu Katsir, itu bohong itu. Kalau sependek yang saya ketahui itu beliau nggak tahu kalau itu tunangan orang dekatnya. Nabi Dawud naksir saat itu istrinya sudah 99 itu mau digenepi 100 pisan loh. Digenepi berapa? 100 sekalian. Nah, maka beliau naksir minta tolong sama si laki-laki ini, tapi tanya sama orang tuanya, boleh nggak saya nikahi si wanita itu?
Maka si laki-laki ini, aduh kok pas tempat tunanganku ya. Tapi gak ngomong gitu. Akhirnya disampaikanlah ke pihak perempuannya itu. Nah di situ terus kemudian ya si perempuan pilihannya Nabi sama bukan Nabi, pilih Nabi lah. Ya, akhirnya nikahlah dengan Nabi Daud itu. Tapi ditegur oleh Allah dengan perdebatan dua orang itu. Tapi walaupun itu sebuah kesalahan, tapi ujungnya itu benar juga sih. Kenapa? Karena dari pernikahan istri yang ke-100 itu lahir Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi justru dari istri yang ke-100 itu lahir siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi walaupun salah ujungnya apa? Benar ngoten mawon. Nah, itulah kalau Allah berkehendak dan Allah suka-suka berbuat apa pada kekasihnya. Nah, itu seperti itu. Jadi para nabi dan rasul itu bisa mungkin salah tapi ujungnya apa? Benar itu. Kalau ada cerita tentang Nabi Daud ngambil istri orang dengan cara suaminya disuruh perang sampai akhirnya mati syahid itu kalau kata Ibnu Katsir cerita itu bohong, tidak benar itu. Dan itu hati-hati, itu Israiliyat, makanya harus hati-hati jangan sampai dibenarkan itu. Karena ada masyhur cerita itu ya, sebagian di kalangan orang yang tidak tahu dikira begitu ceritanya, padahal tidak begitu ceritanya. Itu yang komentar Ibnu Katsir itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Nah, terus kemudian as-siddiq. Jadi sifat Nabi itu adalah as-sidqu, jujur. Nabi itu dari sebelum jadi Nabi dan Rasul sudah punya reputasi tidak pernah bohong. Itu Nabi. Jadi Nabi dan Rasul itu bukanlah seorang pembohong. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW dari sejak sebelum jadi Nabi dan Rasul pun sudah punya reputasi tidak pernah bohong. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi berpidato di kalangan para kerabat-kerabatnya, termasuk Abu Lahab di situ kan. Kalau saya katakan di balik bukit ada musuh mau menyerang kalian, percaya enggak kalian? Percaya. Kalau saya bilang dari bukit sana ada musuh mau menyerang kalian, percaya enggak? Percaya. Kenapa kalian percaya kepada saya, kata Nabi Okamakal? Mereka mengatakan karena engkau adalah al-amin, karena engkau adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya dan tidak pernah bohong. Jadi Nabi itu punya reputasi tidak pernah bohong. Begitu Nabi sampaikan tentang tauhid, itu langsung Abu Lahab yang marah itu dengan mengatakan tabbal laka ya Muhammad. Langsung dibalas oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya itu. Nah, jadi para nabi dan rasul itu punya reputasi tidak pernah bohong. Kemudian fatona, cerdas, ilmunya luas. Para nabi itu dalam perdebatan dengan kaumnya selalu berhasil membungkam kaumnya. Semakin ngeyel kaumnya, semakin tebal kitab sucinya. Makanya kan nabi yang pertama kali punya kitab suci itu Nabi Musa, itu kaum yang paling ngeyel itu. Nanti lanjut kepada Nabi Daud dengan Zaburnya, karena kaumnya masih ngeyel Bani Israel itu. Nanti sampai Nabi Isa dengan Injilnya. Terakhir Al-Quran yang menghimpun seluruh kitab itu. Karena kita tahu orang akhir zaman ini ngeyelnya juga sangat luar biasa. Tapi Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu menjawab semua kengeyelan orang-orang itu, semua terjawab dalam Al-Quran. Asal kita mau belajar, asal kita mau belajar. Yang pasti itu ada ayat yang itu di kitab lain tidak ada. Di antaranya di Al-Baqarah 23 24 itu. Ini tantangan terbuka ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu tantangan terbuka itu. Jadi kalau enggak percaya atau ragu pada isi Al-Quran, silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ini sejak 15 abad yang lalu ditantangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini sampai hari kiamat silakan. Ini tantangan terbuka. Kalau ada yang mau jabanin silakan. Dan sejarah mencatat tidak ada yang bisa dan tidak akan pernah ada yang bisa. Dulu ada tokoh namanya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu itu, dan dia berusaha untuk menjabani tantangan itu. Tapi tetap nggak bisa dan tidak akan pernah bisa, kata Allah. Dan saya ulang, sejarah mencatat tidak bisa.
Nah, saya itu kalau ngobrol sama orang itu mulai ngeyel, isine sampean lek gak percaya sama Al-Qur'an, ini ada tantangan terbuka dijabarin aja. Tantangan terbuka itu. Kata para ulama yang berani ngomong kayak gitu cuma dua model orang gila atau orang yang sangat yakin. Dan Nabi kita Muhammad SAW terbukti tidak gila. Allahu Akbar. Saya pernah tanya orang juga gini, Ustadz ini ada saudara saya seorang mu'allaf. Teman saya seorang mu'allaf, dia dapat pertanyaan dari saudaranya gitu. Kalau kata saudara gini, kalau bener Quran itu lengkap, mana dalam Al-Quran tentang corona itu, kata dia gitu. Tentang virus corona itu mana dalam Al-Quran katanya. Terus nanya ke saya, di mana Ustadz itu ya saja informasi tentang virus corona itu, dia bilang gitu. Saya jawab, ada di Al-Baqarah 26 itu. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Apa yang lebih kecil dari itu? Iya, termasuk tengu. Dulu ulama menafsirkan tengu kan. Tengu itu tungau itu loh, yang biasanya nempel di kita di bagian tertentu itu loh, Pak. Ya, yang pernah miskin pasti tahu lah. Pokoknya kalau yang pernah miskin pasti tahu lah. Ya. Tengu, tungau apa namanya? Tengu nggih. Merah ya. Kenal nggih? Berarti pernah miskin berarti. Pokoknya pernah miskin tahu ya, pernah miskin. Dangge. Jadi ya. Kalau sekarang tafsirnya apa tafsir sekarang? Enggak cuma tengu kan, termasuk juga diantaranya ya kuman, bakteri, termasuk virus kan? Itu ayatnya di situ adanya. Jadi saya ulang ada dalam Al-Quran, asal kita mau belajar aja sih sini. Monggo. Cuma kan kadang orang nggak mau belajar itu apa. Allahu Akbar. Terus kemudian al-amanah, bisa dipercaya. Para nabi dan rasul itu gak mencela-mencele, isuk dele sore tempe. Bahwa ada dinamika pensyariatan, iya, tapi itu tidak dalam konteks mencela-mencele, tapi itu lebih kepada dinamika hukum yang dikaitkan dengan dakwah karena Allah maunya itu berproses. Contoh seperti pengharaman khamr. Khamr itu tadinya halal, khamr itu tadinya. Terus diharamkan saat sholat. Terus akhirnya haram sama sekali. Jadi enggak langsung haram. Itu ada dalam tarikh tasyrik itu. Soal judi juga ada dialektikanya. Ketika para sahabat orang-orang kafir Quraisy terutama bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang khamr dan maisir, tentang judi. Kalau bahasa kita mereka mengatakan khamr ini manfaatnya banyak loh gitu. Dia mau ngomong gitu. Mereka mau mengatakan judi ini punya manfaat ekonomi juga. Apa jawaban Al-Qur'an? Qul, katakanlah wahai Nabi, fihima, dalam judi dan khamr itu ismun kabiru wa manafi'u linnas. Memang dalam judi dan khamr itu ada dosa yang besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Quran mengakui, ini orang diajak dialog. Emang sih di dalam judi dan khamr itu ada manfaatnya juga. Tapi ingat kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Ada manfaatnya sih, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu dialektika, tapi ujungnya innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Pokoknya khamr, judi itu adalah merupakan perkata dan mengundi nasib itu adalah merupakan perbuatan syaitan, maka jauhilah. Itu puncaknya. Tapi sebelumnya berproses, ada dialektika dulu. Ini bukan bab mencela-mencela, bukan. Ini bab nasih mansuh, karena memang ada kondisi tertentu di mana umat ini nggak bisa langsung dihajar habis. Makanya ada beberapa ulama sempat berkomentar, kenapa di Eropa itu ada beberapa wilayah
yang menolak Islam saat itu, karena yang didatangkan oleh raja di Eropa saat itu pas ditanya tentang masalah khamr dia langsung ngomong haram. Andaikan ini kata analis sejarah ya, andaikan saat itu yang datang itu menggunakan pendekatan tarikh tasyri, tidak kaku langsung mengatakan haram, tapi menunjukkan adanya proses hingga nanti berujung pada haramnya, maka mungkin akan lebih bisa diterima sebenarnya. Makanya sampai sekarang pun proses penyembuhan untuk penyalahgunaan narkoba itu kan berproses ya. Jadi kalau yang tangani oleh apa namanya itu Pak, kalau penanganan orang yang sudah kena direhabilitasi ya itu kan berproses ya. Jadi tetap diberi katanya, tapi di dosisnya dikurangi terus sampai akhirnya sembuh. Ini bukan berarti menghalalkan yang haram, bukan. Karena memang dulu ketika pensyariatan terkait dengan khamr itu untuk orang yang kecanduan khamr di masa itu juga berproses itu. Tapi itu untuk tertentu, enggak semuanya berproses, Pak. Contoh apa? Zina, langsung haram itu. Jadi enggak terus kalau biasanya zina sebulan sekali terus boleh sekarang 2 bulan sekali misalnya, enggak gitu, Pak. Jadi kalau zina langsung haram kalau zina. Jadi enggak berlaku proses kalau untuk zina itu. Nah, jadi singkat cerita, itulah yang disebut dengan dinamika hukum itu namanya. Berkaitan dengan nasih mansuh terutama. Pernah muslimin dilarang ziarah kubur. Tapi ujungnya diperbolehkan setelah dirasa imannya kaum muslimin sudah cukup kuat, sudah benar lah. Nah, sebelumnya dilarang kenapa? Karena saat itu muslimin tidak boleh ngeliat kuburan, bawahnya pengennya sujud aja. Maka terus dilarang, awal dilarang sehingga Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah kata Nabi. Dan bahkan Nabi juga berziarah. Itu seperti itu. Terus kemudian tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya, itu para nabi, Pak. Menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan terus menyampaikan kebenaran sesuai dengan yang bayar, bukan, tapi sesuai dengan apa adanya dan sebaik-baiknya. Saya masih ingat ini kesaksian adik ipar saya ketika beliau cerita tentang seorang yang gelarnya itu, saya nggak sebut merek namanya ya, tapi gelarnya ini Profesor Doktor Kiai Haji SHMA gelarnya itu. Ya belerot. Satu saat beliau ini diundang oleh sebuah perusahaan, yang perusahaan itu oleh MUI itu difatwakan haram. Oleh MUI difatwakan haram perusahaan itu. Pas datang beliau ini oleh pemilik perusahaan dibilang, Pak Kiai, tolong dihalalkan produk saya. Kata Kiai itu, oh tenang, mau halal saya siapkan dalilnya, mau haram saya siapkan dalilnya. Mau halal saya siapkan dalilnya, mau haram saya siapkan dalilnya. Enggak, oke, bahwa mungkin ada dinamika hukum terkait dengan masalah khilafiyah, tapi statement itu kan kesannya transaksional gitu loh. Seolah-olah kebenaran itu oke, ente berani bayar berapa nanti saya keluarkan fatwanya. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Nah, kan ini yang ngerinya masuk dalam kategori menjual ayat-ayat Allah gitu. Tapi kalau pesenannya bagus, tidak apa-apa sih. Contoh, saya kan sering ceramah acara keluarga. Biasanya jamaah berbisik, Ustadz nanti tolong sampaikan tentang masalah sholat. Oh, tidak ada masalah kan? Pesannya bener. Tapi kalau pesannya nggak bener itu yang, Ustadz mohon maaf nanti yang datang ada muslim, ada non muslim. Tolong jangan singgung masalah yang masalah agama lain. Kita bicara yang umum saja. Oke, tidak ada masalah. Karena kita tahu audiennya ini campur, ada muslim, ada non muslim. Jadi kita pakai tema-tema yang semua orang bisa menerima kebenaran itu. Nah, itu seperti oke, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dengan bahasa seperti itu kok kesannya kok transaksional. Walaupun saya ulang mungkin perkara ini perkara khilafiyah, tapi ya jangan gitulah bahasanya. Oh, jangan khawatir. Mau halal saya siapkan dalilnya, mau haram saya siapkan dalilnya. Kesannya itu loh gak enak, ruangannya gak enak belas. Itu tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Ini harus tambahkan dengan sebaik-baiknya itu, karena para nabi dan rasul itu menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi enggak ngawur gitu loh kalau bahasa sederhananya itu. Dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi itu kalau kita lihat ya, ini contoh bahwa Nabi menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya.
Saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasulullah sang guru. Ada seseorang datang sama Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, tapi zina itu kesukaan saya." Itu kalau nabinya panjenengan kira-kira diapain orang itu? Kalau saya orang Jawa Timur bilang, "Punya sendal enggak? Sendal jepit." Buat apa? "Tak tapuk lambemu." Loh, bayangkan di depan Nabi ngomong gitu. Saya itu sudah masuk Islam ya, tapi zina itu hobi saya. Lihat, Nabi itu enggak langsung haram, enggak. Tapi ujungnya tetap haram, tapi Nabi enggak langsung ngomong haram. Lihat kalimat beliau. "Kalau ibumu ada yang menzinai bagaimana?" "Saya bunuhlah dia itu." "Kalau anak perempuan kamu dizinai?" "Wah, saya bunuh dia." "Kalau kakak atau adik perempuan kamu dizinai?" "Wah, saya bunuh dia." "Kalau bibi kamu dizinai?" "Saya bunuh dia." Kata Nabi gini, "Ketahuilah, kalau kamu berzina, maka yang kamu zina itu kalau bukan ibu seseorang, anak perempuan seseorang, kakak atau adik seseorang, atau bibi seseorang." Diam dia. Kata Nabi, udun sini, dekat. Dipukul dadanya oleh Nabi. "Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maula." Didoakan. Suruh mangap, diruqyah sama Nabi, ditiup itu. Terus kemudian dia pergi dengan mengatakan, "Zina tadinya perbuatan yang paling aku sukai, sekarang perbuatan yang paling aku benci." Nabi enggak ngomong halal, cuman Nabi juga enggak ngomong langsung haram. Itu haram, cuman bahasa Nabi agak berputar. Itu namanya menyampaikan kebenaran apa adanya tapi dengan sebaik-baiknya. Tapi ada juga beberapa sahabat Nabi yang langsung cespleng, maknya itu ada. Tapi karena sahabat itu memang siap dengan bahasa itu. Nah, jadi makanya maaf nggih kalau ada beberapa kawan ustadz yang mau mengatakan kebenaran itu agak berputar sedikit, yang sabar. Karena mungkin belum membaca, ada audiens tertentu yang tidak siap dengan bahasa yang cespleng gitu loh. Jadi ada beberapa audiens itu mungkin butuh bahasa yang agak berputar sedikit supaya dia itu tetap dalam agama. Itu yang kata Siti Aisyah, bukan kata-kata Siti Aisyah. Orang yang berfatwa itu mbok dipikir dulu gitu loh sebelum ngomong. Apakah fatwanya akan membuat orang semakin lari dari agama ini atau semakin dekat dengan agama ini? Harus hati-hati. Siapa yang dihadapi itu harus kita lihat. Itu namanya muqtadul hal dan muqtadul mahal. Yang terakhir, al-iltizam, komitmen. Nabi itu enggak cuma menyampaikan, tapi beliau juga mengamalkan. Para sahabat Nabi itu sering mengatakan, kami sering kalah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang meninggal, kami takziah, Nabi sudah di situ. Ada bencana, kami datang, Nabi sudah di situ. Ada kerusuhan kita datang, Nabi sudah di situ. Jadi Nabi itu cepat sekali dalam kebaikannya. Jadi enggak omong doang gitu. Nabi itu betul-betul praktek apa yang beliau katakan, sehingga Nabi itu sangat cepat dalam kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo silakan. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Jelas semua nggih? Ya wis. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.